Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading bulan purnama untuk kamu. Nah, untuk layer pertama sudah saya shuffle ya. Kita mulai dari kartu yang pertama. Ini bicara tentang kemakmuran, abundant, progres dalam hal finansial. Lalu kartu ini bicara tentang pengorbanan. Mungkin kamu kayak berkorban ya untuk mencapai hal-hal tertentu, atau kamu berkorban untuk orang lain. Misalnya kayak calon mahasiswa gitu kan, dia belajar kan, mengorbankan waktunya bermain bersama teman-temannya gitu supaya lulus ujian gitu, masuk perguruan tinggi. Itu dalam hal seperti ini berkorbannya saya lihat. Tapi saya melihat apapun itu beban berat kamu atau kesulitan yang sedang kamu hadapi saat ini, sepertinya perlahan-lahan akan berakhir atau berganti dengan sesuatu yang lebih baru gitu ya. Kita akan lihat lebih lanjut. Wow. Di sini ada wedding rings. Mungkin kalian yang sudah ketemu dengan seseorang, kalian akan melanjutkan ke tahapan yang lebih serius. Untuk yang single, kalian mungkin akan menemukan orang yang apa ya, yang akan datang ke hidup kamu dalam hal masalah percintaan ya. Lalu photograph dan girl with snake, di sini saya melihat mungkin ini ada hubungannya dengan pengorbanan kamu ya, kayak apa ya, ada orang di hidup kamu yang gini. Kadang ada orang yang sama orang baik gitu, oh dia baik, terus kayak dimanfaatin gitu, dan kamu kayaknya tipe orang baik, kayak nggak ada rasa curigaan atau mikir jelek sama orang lain. Terus kayak mikirnya positif aja gitu sama orang. Ada orang-orang yang memanfaatkan kamu gitu, atau mengambil keuntungan dari hal itu gitu. Kayak pada saatnya orang ini akan terungkap gitu motifnya, dan hal-hal yang dia lakukan gitu pada kamu atau juga pada orang lain. Kayak nih orang nggak bisa bersembunyi lagi, udah ketahuan modusnya ya, dan dia kayak kehilangan kamu, terus dia menyesalnya belakangan. Ini mungkin jadi pelajaran juga buat kamu ya, kayak baik boleh, tapi jangan sampai kamu kayak nggak bisa membedakan saking kamunya positif banget gitu ngeliat orang. Jadi kamu membiarkan orang-orang seperti itu di dalam hidup kamu gitu ya. Oke, kita akan lihat lebih lanjut. Ada pesan apa lagi untuk kamu? Oke, strong energy of love. Kayak ini wedding ringnya dikonfirmasi sama Angel of Love. Oke, buat teman-teman yang single, diaminkan segera orang itu masuk dalam hidup teman-teman setelah bulan purnama ini, atau nggak lama setelah itu ya. Lalu saya lihat orang ini ya yang mengambil keuntungan dari kalian atau memanfaat kalian gitu. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan hubungan romantis kalian di masa lalu gitu. Dan ini membuat kamu jadi orang yang lebih kuat ya. Saya melihat ada Angel of Strength mengingatkan saya pada Strength card ya di tarot. Dan ini ada attachment, mungkin bicara tentang kamu perlu melihat tentang attachment style kamu gitu. Apakah kamu secure atau anxious gitu, atau avoidance gitu ya. Jika ternyata attachment style kamu dalam sebuah hubungan, dalam hubungan apapun, mungkin belum aman gitu ya, kan yang bagusnya yang aman gitu ya. Kamu percaya sama orang tapi kamu tahu batas gitu, seberapa orang boleh melakukan hal apa di hidup kamu gitu ya. Lalu kita lihat lebih lanjut tarot yang mau bilang apa.
Oke, tentang orang, sepertinya ini ada hubungannya dengan orang-orang yang mengambil keuntungan dari kamu ya. Kayak at some point kamu memilih untuk meninggalkan situasi itu atau hubungan itu, apapun bentuk hubungannya, pertemanan, pasangan, karena akhirnya kamu bisa melihat gitu ya, atau kayak semesta menunjukkan, atau semesta campur tangan untuk mengeluarkan kamu dari situasi itu. Mungkin pada saat kamu melihat itu hati kamu sakit ya, kayak terluka atau merasa dihianati, tapi kamu udah dibawa keluar sama semesta, sama Tuhan, keluar dari situasi itu lagi, dibawa ke tempat yang baru, situasi baru, ketemu orang-orang baru, supaya kamu gak perlu mengalami lagi hal-hal seperti itu ya. Tapi pesannya adalah bereskan dulu attachment style kamu gitu, karena itu juga ada hubungannya dengan attachment style kamu. Kayak mungkin kamu gak punya boundary yang sehat gitu ya sama orang-orang yang ada di hidup kamu gitu. Oke, yang terakhir kita akan tutup dengan advice. Oke, prosperity lies ahead. Tadi seperti yang saya bilang ya, ini kartu di atas ada bicara dengan pencapaian finansial, progres finansial gitu. Ini juga kemakmuran sudah ada di depan mata gitu, sudah ada di depan. Kamu akan menuai atau akan ada bentuk pintu-pintu rezeki yang lain gitu ya, yang udah nungguin kamu di depan situ. Lalu meditate and contemplate. Mungkin kamu perlu apa ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sih gini. Kalau kamu gak cocok sama konsep meditasi, mungkin konsep mendekatkan diri dengan Tuhan gitu. Kalau kamu yang menerima konsep meditasi, mungkin selama ini kamu belum memberi ruang kepada diri kamu untuk sendiri, berdiam, merenung, melihat hidup kamu. Kalau kamu merasa seperti itu, ini adalah pesan dari semesta buat kamu ya. Lalu yang terakhir, you are very close to achieving your goals. Sedikit lagi kamu sampai di goals kamu, tujuan kamu, mimpi-mimpi kamu. Kayaknya cocok ya. Kemakmuran dan achieving your goal apapun itu, kamu sudah dekat. Sedikit lagi kamu sampai ya, dan pencapaian finansial sudah ada di depan situ. Jangan lupa hubungan kamu sama Tuhan, yang meditasinya on off gitu ya, coba dibikin teratur gitu ya, memberi ruang pada diri kamu untuk merenung, mendengar suara Tuhan seperti itu. Terima kasih sudah mampir dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.